Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan penuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan sangatlah besar jika kamu senantiasa rajin beribadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memperbanyak ibadah pada malam ini. Di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an dijelaskan ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Pada masa 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hambanya yang berpuasa dari segala dosa dan dibebaskan dari siksa api neraka. Hal ini juga berkaitan dengan turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar, walaupun tidak diketahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana sih caranya mengisi malam terakhir Ramadan? Apa diisi dengan main petasan, kembang api, atau hanya tidur saja? Tentunya tidak ya, karena kita ingin diampuni dosanya dan terhindar dari siksa api neraka. Ayo anak-anak, kita perbanyak ibadah, contohnya membaca Al-Quran. Tapi kalau ada yang masih belum bisa baca Al-Quran, bagaimana ya? Jangan panik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nasai, Muslim, dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Yuk anak-anak, kita belajar membaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bana, bana, tanah, tanah. Bana, jana, hana, khana, dana, zana, rona, zana, jala, 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 hasya, 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 hamala, 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 khalaqa, khalaqa, khalaqa. Anak-anak, kegiatan kita tadi juga termasuk membaca Al-Quran loh. Hal ini ada dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30 yang berbunyi, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan berbagai keistimewaan seperti hidup lebih bahagia, selamat dari hisab di hari mahsyar, mendapatkan rahmat dari Allah
di hari pembalasan dan mendapatkan petunjuk sehingga kita tidak tersesat. Contohnya lagi, ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita membaca basmalah dan membaca doa bepergian, itu termasuk membaca Al-Quran, karena bacaan itu ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selain membaca Al-Quran, kita juga bisa bersedekah. Bersedekah berdasarkan syariat sedekah, yaitu mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedekah lebih luas cakupannya karena tidak terbatas pada barang materi saja, melainkan juga non-materi seperti amal ma'ruf nahi mungkar. Contohnya, ketika teman-teman kalian ada yang lagi malas TPQ, kalian bisa mengajaknya dengan cara menyenangkan. Di TPQ banyak teman-teman loh di sana, dan juga ada kegiatan buka puasa bersama. Sebelum berbuka puasa bersama, biasanya dengan ustadz-ustadzah kita akan diceritakan kisah-kisah para rasul dan banyak lagi cerita yang menarik. Pada 10 terakhir bulan Ramadan, sedekah merupakan sebuah amalan yang utama. Keutamaan itu tidak hanya didapatkan bagi mereka yang sedang bersedekah saja, melainkan juga dinikmati oleh orang yang menerimanya. Jelas hal ini menggambarkan bahwa sedekah tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, namun juga mendekatkan hubungan kita kepada sesama. Oleh karena itu, tidak heran jika hari-hari ini setiap orang berlomba-lomba untuk menghidangkan makanan dan minuman untuk sahur dan buka puasa, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, dan memberikan sedekah untuk kegiatan keagamaan lainnya. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa keutamaan sedekah ini tidak hanya di 10 terakhir Ramadan saja, melainkan pada keseluruhan hari, meskipun sedekah dengan nominal yang sedikit, semisal 1.000 atau 5.000, 100.000, bolehlah. Kalau 1 juta, boleh tidak ya? Boleh banget, karena hal yang lebih utama dari sedekah bukanlah jumlah nominalnya, melainkan keistiqomahannya. Di ke-10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yuk kita semangat menjalankan ibadah, jangan sampai kita kendor. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Ada itik jalannya gemulai, tiba-tiba disergap oleh buaya rawa. Berpuasa janganlah letih dan lunglai, mari kita bersemangat meraih takwa. Semangat Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.